Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini ya untuk mata kuliah kewirausahaan kita akan membahas tentang studi kelayakan bisnis ya. Jadi pada pekan yang lalu, beberapa pekan yang lalu ya, eh, Kak kita sudah menyampaikan materi tentang financial report ya. Jadi financial report atau laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, maupun arus kas perusahaan dalam periode tertentu ya. Jadi fungsi utamanya yaitu untuk memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal ya untuk membuat sebuah keputusan ya. Nah, itu jadi laporan keuangan atau financial report itu memiliki dua fungsi ya, fungsi internal maupun fungsi eksternal ya, atau fungsi untuk pihak eksternal. Jadi kalau fungsi untuk manajemen internal itu eh, laporan keuangan itu sebagai eh, dasar untuk pengambilan keputusan ya. Jadi eh, karena apa? Karena laporan keuangan itu dapat digunakan untuk menentukan strategi bisnis ya. Misalnya apa strategi bisnisnya yaitu seperti misalnya investasi ya atau untuk pengeluaran atau pengembangan ya, pengembangan produk maksud seperti itu ya. Juga sebagai bahan perencanaan dan pengendalian ya. Jadi nah ini laporan keuangan ini eh, akan membantu dalam memantau realisasi anggaran dan mengevaluasi kinerja departemen atau proyek tertentu ya. Juga sebagai laporan keuangan juga sebagai dasar atau sebagai bahan evaluasi kinerja ya. Jadi evaluasi kinerja ini untuk menilai profit eh, profitabilitas atau keuntungan dari perusahaan. Kemudian juga efisiensi operasional ya, itu bagaimana keuangannya sehat atau enggak keuangan perusahaan. Nah, seperti itu. Ya, kalau terkait laporan keuangan Ibu mengulas ke belakang sebentar ya, yang apa terkait dengan laporan keuangan itu. Nah, kalau yang untuk fungsi sebagai untuk pihak eksternal itu kan laporan keuangan itu eh, pihak eksternal siapa? Misalnya ya, investor, kreditur atau bank ya, juga pemerintah. Pemerintah ini terkait dengan pemasukan pajaknya, kemudian pemasok atau pelanggan. Nah, kalau bagi investor itu, laporan keuangan ini dapat digunakan oleh investor untuk menilai apakah perusahaan layak dijadikan investasi gitu ya. Misalnya dari laporan keuangan itu akan melihat rugi labanya, ya, bagaimana hutangnya, kemudian arus kasnya seperti apa, gitu ya. Kemudian kalau bagi bank atau kreditur itu juga laporan keuangan eh, digunakan oleh kreditur untuk menentukan kemampuan perusahaan ini apakah mampu membayar hutang atau pinjaman ketika kreditur atau bank itu memberikan pinjaman modal. Kemudian kalau pemerintah ya, pemerintah kan termasuk pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan dari badan usaha gitu. Nah, ini kaitannya dengan eh, kepentingan untuk pajak ya. Jadi dari laporan keuangan itu pemerintah itu akan melihat ya eh, apa namanya kaitannya dengan kepentingan perpajakan lah ya dan bagaimana kepatuhan regulasi terhadap usaha itu ya. Jadi terhadap perpajakan gitu ya. Jadi kalau melihat dari
pendapatan penghasilannya, tentu saja kaitannya dengan kewajiban membayar pajak kan seperti itu ya. Kemudian juga bagi pemasok ya, kepentingan eh, untuk pemasok dan pelanggan ya. Nah, ini pemasok dan pelanggan ini biasanya menilai dari laporan keuangan itu mereka akan menilai stabilitas dan kredibilitas perusahaan sebelum menjalin kerjasama seperti itu ya. Nah, jadi, nah itu Kak tadi eh, terkait dengan laporan keuangan, tentu saja laporan keuangan atau financial report itu juga penting ya, penting bagi eh, apa namanya sebagai dasar bagi studi kelayakan bisnis juga ya, karena untuk melakukan studi kelayakan bisnis juga kita harus melihat kemampuan keuangan bisnis kita ya. Nah, jadi kali ini Ibu akan membahas tentang studi kelayakan bisnis yang kita singkat SKB lah ya, SKB. Jadi SKB itu yang biasa kita kenal surat keputusan bersama menteri ya, tapi ini bukan ya. Hmm. Bercanda aja ya. Jadi SKB ini merupakan proses menganalisis suatu ide atau rencana usaha untuk menentukan apakah bisnis yang kita jalankan ini layak dijalankan gitu ya. Yang atau bisnis yang kita rencanakan atau yang sedang kita jalankan ini apakah akan bisa dijalankan atau akan bisa berlanjut apabila bisnis itu sudah berjalan kan seperti itu ya. Nah, dan eh, ada studi kelayakan, maka ada analisis kelayakan. Ya, jadi terkait dengan analisis ini untuk menilai potensi keuntungan, potensi risiko, serta bagaimana sih kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Nah, jadi sebelum melakukan studi kelayakan, maka dilakukan dulu analisis kelayakan ya. Sebelum dilakukan studi kelayakan bisnis, maka harus diawali dengan analisis kelayakan bisnis. Lalu apa kegiatan dari analisis kelayakan bisnis? Nah, itu kegiatannya yaitu melakukan analisis singkat saja ya terkait dengan potensi pasar, ya, kemudian juga melakukan juga perhitungan secara kasar kebutuhan modalnya berapa seperti itu. Kemudian juga memprediksi lah potensi atau mengecek awal risikonya kira-kira seperti apa. Untuk mengetahui risiko awal itu maka kita akan meminimalisir risiko itu ya seperti itu. Kemudian eh juga mentelaah eh apa ya cepat mentelaah secara cepat ya kelayakan idenya. Nah, seperti itu ya. Itu eh, kegiatan analisis 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 kelayakan bisnis sebelum melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, apa sih analisis kelayakan? Ya kan? Nah, analisis kelayakan atau feasibility analysis merupakan proses menentukan apakah ide seorang wirausahawan ini merupakan dasar yang bisa bertahan untuk membuat suatu usaha yang sukses, ya. Nah, lalu untuk apa analisis kelayakan? Ya, jawabnya yaitu pertama untuk menilai potensi keberhasilan usaha tentunya ya. Jadi dengan melakukan analisis kelayakan itu akan memastikan bahwa usaha yang direncanakan ini memiliki peluang untuk sukses dan berkelanjutan ya, seperti itu. Kemudian apalagi eh, untuk apalagi yaitu untuk mengidentifikasi risiko dan hambatan ya. Jadi dengan menganalisis
melakukan analisis kelayakan, maka wirausahawan ini dapat mengenali potensi masalah yang mungkin saja muncul dan dapat mengetahui bagaimana sih cara mengatasinya. Kan seperti itu. Kemudian apalagi untuk apa lagi analisis kelayakan? Yaitu untuk menentukan kelayakan finansial. Nah, makanya di awal Ibu katakan bahwa penting juga itu bukan penting juga tapi memang sangat penting eh, apa namanya financial report tadi ya, laporan keuangan karena untuk menentukan kelayakan finansial ya dengan menganalisis kelayakan melakukan analisis kelayakan nih maka dapat melihat ya apakah investasi modal dapat memberikan keuntungan yang cukup gitu ya dan kapan usaha bisa balik modal ya. Jadi kapan bisa balik modal ya. Jadi eh, harapannya kembali modal bukan break even point ya walaupun ini ya jadi kembali modal gitu. Tadi yang keberapa ya yang untuk analisis ya kepentingannya untuk apa analisis kelayakan selain yang saya sampaikan tadi ya menilai potensi, mengidentifikasi risiko, menentukan kelayakan finansial juga membantu perencanaan yang matang ya. Jadi analisis kelayakan ini penting sekali karena dapat membantu perencanaan yang matang ya. Jadi memberikan gambaran ya. Analisis kelayakan ini akan memberikan gambaran lengkap tentang kebutuhan sumber daya ya. Sumber daya itu apa saja? Biasa yang saya sebutkan 5M. Man, money, kemudian eh, metode, material, apalagi mesin, ya seperti itu. Jadi, nah itu sumber daya. Kemudian juga target pasarnya, siapa target pasarnya dan bagaimana strategi usahanya. Kemudian juga analisis kelayakan ini penting juga untuk mendukung pengambilan keputusan, ya. Eh, dan analisis kelayakan ini dapat menjadi dasar untuk memutuskan apakah akan melanjutkan apabila usaha itu memang sudah berjalan ya, atau mungkin mengubah ya, atau membatalkan rencana usaha apabila usaha itu baru dalam tahap perencanaan ya. Eh, Kemudian analisis kelayakan juga fungsinya untuk menarik investor atau pihak pendukung ya. Nah, eh, karena apa? Analisis kelayakan ini sebagai bahan untuk menarik investor atau pihak pendukung, karena analisis kelayakan menyajikan data dan analisis yang meyakinkan agar investor atau eh, pihak pendukung atau kreditur atau bank itu ya, atau bank itu eh, dapat memberikan modal ya, seperti itu. Kemudian analisis kelayakan juga dapat dikatakan sebagai proses evaluasi kelayakan. Nah, jadi sebagai proses evaluasi kelayakan ini apabila usaha itu sedang berjalan atau sudah dijalankan. Jadi perlu dilakukan analisis kelayakan. Apakah sekiranya usaha ini dapat berlanjut ya apabila memberikan keuntungan ya maka dapat berlanjut. Tapi apabila usaha itu mengalami kerugian yang besar ya maka keputusannya mungkin bisa beralih haluan ya seperti itu. Nah, jadi evaluasi kelayakan ini merupakan proses evaluasi yang menyeluruh ya yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu proyek atau usaha itu layak untuk dijalankan ya. Nah, evaluasi ini ya
evaluasi ini mencakup berbagai aspek yang penting ya, dan itu pun saling terkait ya. Jadi seperti misalnya evaluasi kelayakan pasar ya. Nah, evaluasi kelayakan pasar ini eh untuk menilai tingkat persaingan di pasar seperti apa, kemudian juga mengidentifikasi segmen pasar yang potensial ya. Eh, Kemudian untuk mengidentifikasi segmen pasar yang potensial nih menganalisis keinginan konsumen ya seperti itu ya. Kemudian menganalisis apa lagi ya kelayakan evaluasi kelayakannya ini eh, menganalisis potensi permintaan terhadap produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Kemudian juga untuk terkait dengan evaluasi kelayakan ini ya untuk menyusun strategi pemasaran ya. Jadi untuk menyusun strategi pemasaran, nah tujuannya itu semua yaitu untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang kita tawarkan ini memiliki pasar yang cukup luas dan memberikan profit ya bagi perusahaan. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan evaluasi pasar, kelayakan pasar. Ada juga evaluasi kelayakan teknis ya atau ya kelayakan teknis. Nah, ini evaluasi kelayakan teknis ini menilai ketersediaan teknologi, misalnya ya teknologi yang dibutuhkan, ya misalnya mengevaluasi lokasi usahanya seperti apa, apakah lokasi usahanya itu mudah dijangkau oleh konsumen, ya seperti itu. Kemudian apakah lingkungan sekitar itu, penduduk yang ada di sekitar usaha kita memiliki daya beli yang tinggi, ya kalau kita mendirikan usaha di tempat yang daya belinya rendah, tentu saja usaha kita akan sulit untuk berkembang. Juga infrastrukturnya seperti apa, misalnya eh, terkait dengan jalan, ya jalannya apakah bagus, mulus ataukah rusak gitu ya. Nah, itu kan kalau jalannya rusak, tentu saja akan membuat keengganan konsumen untuk mendatangi tempat usaha kita. Kemudian bagaimana proses produksinya juga ya. Kemudian terkait dengan evaluasi kelayakan yang sifatnya teknis itu juga untuk menentukan nih kebutuhan peralatan, tenaga kerja yang menggunakan peralatan itu, kemudian bagaimana bahan bakunya, apakah bahan baku juga mencukupi, kan seperti itu. Nah, ini tujuan itu apa? Evaluasi kelayakan teknisnya ini. Tujuannya adalah memastikan proyek ini dapat dijalankan secara teknis dengan sumber daya yang tersedia. Ya, ini evaluasi kelayakannya ya. Nah, evaluasi kelayakan juga sama dengan tadi ya analisis kelayakan di atas nih kan juga untuk mengevaluasi kelayakan finansial. Nah, ya, tadi kan yang di atas kan terkait dengan analisis kelayakan. Nah, ini evaluasi kelayakan. Nah, ini terkait dengan evaluasi kelayakan finansial juga ya. Nah, ini juga untuk menganalisis kebutuhan modal awal, arus kas dan proyeksi atau ya proyeksi itu apa namanya perkiraan keuntungannya ya. Nah, juga apalagi ya menilai apakah proyek ini layak secara eh, ekonomi ya seperti itu. Nah, ini kemudian juga kelayakan evaluasi kelayakan hukum legalitas ya. Ini penting nih. Jadi apakah di sini evaluasi kelayakan ini maka terkait dengan kelayakan hukum atau legal visibility ya. Visibility itu meneliti lagi tuh izin usahanya. Ya izin usahanya
regulasinya seperti apa. Biasa regulasi kan berubah-ubah ya gitu terkait dengan kelayakan hukum tuh ya. Kemudian apakah masih berlaku ya eh, apa legalitas itu hukumnya itu legalitas hukumnya. Nah, kemudian memastikan juga tuh eh, kepatuhan terhadap hukum ketenaga kerjaan ya kan memiliki tenaga kerja ya. eh, Kemudian lingkungan ya bagaimana apa namanya IPAL kendal seperti itu ya terkait dengan lingkungan ya. Kemudian eh, perpajakan ya. Apakah menjadi eh, apa pembayar pajak yang patuh gitu ya. Kemudian ya ini semua tujuannya yaitu untuk eh, bahwa untuk mengetahui terkait dengan kelayakan hukum tadi, untuk mengetahui bahwa perusahaan kita ini apakah melanggar hukum atau tidak ya, apakah memiliki izin yang sah ya. Eh, dan legalitas itu ada situs siup, situs surat izin tempat usaha, siup surat izin surat izin usaha perdagangan. Nah, karena Ibu pernah ada di keuangan, jadi masih sedikit-sedikit ingat ya kelengkapan-kelengkapan yang harus dilengkapi oleh pihak rekanan ketika eh, apa namanya mengikuti lelang lelang eh, pengadaan di institusi pemerintah seperti itu ya. Hmm. Nah, ini kan evaluasi kelayakan ya. Jadi tadi apa ya kelayakan hukum udah ya. Kemudian kelayakan lingkungan. Nah, kelayakan lingkungan ini penting sekali apalagi kita sebagai orang kesehatan lingkungan ya. Jadi ini menganalisis ya, harus dievaluasi kelayakan lingkungannya bagaimana ya. Maka perlu dianalisis dampak proyek atau dampak usaha kita terhadap lingkungan eh, alam maupun sosial ya diterima ndak oleh masyarakat. Nah, apakah bagaimana terkait dengan hak AMDALnya analisis mengenai dampak lingkungannya bagi lingkungan atas usaha kita. Kemudian ya eh, bagaimana mitigasinya. Mitigasi itu upaya pencegahan ya. Upaya pencegahan terhadap dampak negatif lingkungan ya. Nah, tujuannya apa? Terkait ini adalah tujuannya untuk menjamin bahwa usaha kita tidak rusak tidak eh, merusak lingkungan ya, tidak merusak lingkungan karena kalau kita merusak lingkungan maka akan dirusak oleh masyarakat sekitar ya, seperti itu atau tidak diterima secara sosial oleh masyarakat di sekitar kan seperti itu. Kemudian ada lagi eh, evaluasi kelayakan eh, sosial dan ekonomi ya sosial ekonomi ini. Nah ini menilai nih dampak usaha kita terhadap masyarakat sekitar. Bagaimana secara sosial ya? Apakah eh, kita usaha kita diterima oleh masyarakat di situ ya tempat usahanya kita diberikan izin gitu ya. Kemudian juga bagaimana kontribusi terhadap pembangunan eh, lokal dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kan seperti itu. Itu harus menjadi eh, apa namanya pertimbangan yang harus diwujudkan ya. Kemudian juga mengidentifikasi nih potensi konflik sosialnya ya. Jadi itu evaluasi-evaluasi itu. Eh, Apakah kira-kira dapat menimbulkan konflik sosial dari usaha kita ya? Nah, konflik sosial mungkin bisa
disebabkan oleh tadilah amdalnya tidak terjaga, ya. Kemudian, nah, jadi analisis kelayakan ini, ya, sebenarnya sebagai penyelisih, ya, eh penyelisih atau menjadi penyaring apakah suatu rencana atau suatu usaha atau suatu ide bisnis itu layak untuk dilanjutkan atau sebaliknya dihentikan, ya. Wah, kalau ditolak oleh masyarakat sekitar, maka mau tak mau dihentikan. Ya, seperti itu. Kemudian tujuannya yaitu untuk menilai apakah suatu ide bisnis layak diwujudkan, ya. Secara umum tujuannya ini. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai alat penyelisih. Nah, itu ya. Jadi ini menurut Thomas. Nah, studi kelayakan atau studi kelayakan bisnis ini adalah suatu proses yang mempelajari tentang suatu kegiatan usaha atau bisnis yang akan atau telah dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya kegiatan usaha atau bisnis tersebut dijalankan. Tadi udah dijelaskan, ya. Oke, eh, untuk apa sih studi kelayakan bagi wirausaha? Nih, bagi wirausaha, ya. Jadi studi ini didesain untuk memberikan gambaran kepada seorang wirausahawan mengenai potensi pasar, potensi penjualan dan laba atau ide bisnis di awal juga udah dijelaskan tadi, ya. Nah, eh terkait dengan potensi pasar ini, apa sih unsur-unsurnya? Unsur-unsur potensi pasar ini yaitu jumlah konsumennya yang potensial, ya. Itu berapa, kemudian bagaimana daya beli masyarakatnya, ya. Apakah tinggi atau rendah? Kalau rendah ya susah gitu, ya. Kemudian periode waktu, biasanya kan eh, per tahun gitu, ya, diawali dengan per tahun kalau kita nyewa tempat tempat usaha biasa mau coba-coba, ya, per tahun dulu. Nah, itu mendiri tempat usaha seperti itu, ya. Kemudian wilayah pasarnya di mana. Nah, ya, bisa lokal maupun nasional atau internasional wilayah pasarnya. Kemudian kondisi optimal pemasaran seperti apa, ya. Nah, strateginya bagaimana dalam hal pemasaran? Bagus tak strateginya? Kan seperti itu, ya. Nah, manfaat studi kelayakan. Tadi di awal juga udah, ya, di sekilas, ya. Jadi eh, memberikan memperkecil risiko kerugian, ya. Eh, jadi dengan melakukan studi kelayakan, ya, pembisnis ini dapat memperkecil risiko, ya. Risiko itu biasanya terjadi pada perusahaan, ya. Jadi baik itu risiko yang bisa dikendalikan maupun risiko yang tidak dapat dikendalikan, ya. Nah, akibatnya apa? Apabila perusahaan merugi, maka kerugian yang diterima tidaklah besar, ya. Contoh misalnya risiko kehilangan kepercayaan konsumen, kecurangan laporan keuangan dan gagal dalam perdagangan produk misalnya seperti itu. Kemudian, ya, mempermudah perencanaan bisnis, ya. Jadi saat melakukan analisis kelayakan usaha, pembisnis ini akan mendapatkan segala macam informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, ya, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis, ya. Nah, dari hasil analisis ini, pembisnis dapat lebih mudah, ya, melakukan perencanaan, ya. Kemudian tidak hanya itu saja, ya. Nah, berkat analisis kelayakan ini, pembisnis bisa merencanakan kegiatan eh, yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian melancarkan pelaksanaan bisnis, ya.
Jadi melalui analisis kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan ini dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat ya. Dari hasil analisis ini nantinya pembisnis dapat menilai nih program-program yang sebelumnya dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan keuntungan. Eh, yang keempat, mempermudah melakukan pengawasan. Jadi, selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal ya melalui hasil analisis studi kelayakan. Nah, pihak berwenang ini akan lebih mudah nih melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis saja ya. Jadi eh, dia akan melihat dari laporan analisisnya itu. Nah, kemudian yang kelima mempermudah pengendalian. Nah, jadi dalam menjalankan usaha bisnis tidak dapat dipungkiri ya jika pembisnis terkadang menemukan masalah dan penyimpangan ya. Jadi agar masalah yang ada itu tidak menjadi semakin besar, pembisnis ini harus dapat mengendalikan masalah yang ada ya dengan cepat dan tepat. Nah, ini dapat terwujud apabila apa? Sebelumnya pembisnis melakukan studi kelayakan. Nah, informasi dan laporan hasil dari analisis studi kelayakan ini akan digunakan sebagai dasar menentukan aspek mana yang menjadi masalah. Kemudian, pembisnis pun bisa mengambil langkah untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tepat. Nah, seperti itu. Manfaat dari studi kelayakan secara makro, ya. Secara makro dan mikro, ya. Kalau secara makro yaitu studi kelayakan ini eh, secara makro manfaatnya ada tiga aspek yaitu manfaat ekonomi, ekonomi bisnis ya. Jadi bagi pembisnis manfaat finansial ya, manfaat ekonomi bisnis bagi pembisnis itu sendiri ya atau manfaat finansial. Nah, artinya ini apakah bisnis tersebut cukup menguntungkan bila dibandingkan dengan risiko yang mungkin terjadi pada bisnis itu. Nah, kemudian manfaat ekonomi. Ya, manfaat ekonomi ini bagi negara tempat bisnis tersebut dilaksanakan yang menentukan manfaat bisnis tersebut bagi ekonomi makro untuk negara. Nah, manfaat sosialnya ya itu bagi masyarakat sekitar seperti apa ya. Ada ndak usaha yang dijalankan itu memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Nah, makro ini tadi yang mikro udah ya. Makro kemudian nah pihak yang membutuhkan studi kelayakan ada investor ada kreditor ya ada pemerintah. Nah investor ini pihak menanamkan modal ya atau menanamkan dana ya kemudian kreditor bank pemerintah tadi di awal udah dijelaskan tidak usah dijelaskan lagi ya. Nah, beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan dilakukan, ya, yaitu aspek hukum atau legalitas, ya. Kayaknya salah. Oke. Mana tadi? Maaf ya. Mana tadi? Ya, aspek hukum dan legalitas, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar, kemudian aspek manajemen, aspek keuangan, ya. Nah.
Kalau aspek hukum ini tadi di awal juga udah saya sampaikan ya terkait dengan apa namanya ya ada NPWP nomor pokok wajib pajak, akta pendirian, surat izin, siup situ, ya siup situ ya. Nah, kemudian juga aspek ekonomi ya, ekonomi dan budaya ya. Jadi bagaimana sih dampak dari usaha ini yang diakibatkan oleh usaha kita pada kondisi sekitar di awal udah disampaikan juga ya. Kemudian aspek pasar dan pemasaran ya. Nah, ini analisis yang dilakukan ini menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar ya. Eh, seperti itu. Kemudian aspek manajemen ya. Ini aspek manajemen berkaitan erat dengan operasional perusahaan ya, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Nah, jadi dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cangkupan yang paling luas ya. Jadi cangkupannya paling luas. Nah, mengapa demikian? Karena semua itu, semua hal ya berhubungan dengan operasional perusahaan itu ikut ke dalam kategori aspek manajemen. Ya, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Ya, kemudian bagi eh, hmm, bagi aspek keuangan ya. Jadi aspek keuangan ini modal ya. Jadi eh, dan terkait dengan aspek keuangan ini hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis ya. Jadi harus keuangan ini harus kuat lah ya. Nah, jadi ini juga menjadi apa ya hal yang menentukan bisnis kita ini bisa berjalan lancar atau tidak ya. Dan terkait dengan aspek keuangan ini dari proses penganggarannya sampai dengan eh, penganggaran ini kan terkait dengan perencanaan ya sampai dengan ke pelaksanaan. Nah, analisis kelayakan usaha ada tiga komponen. Ada analisis kelayakan industri pasar, analisis kelayakan produk atau jasa, analisis kelayakan keuangan. Mari kita urai satu persatu. Ya. Jadi kalau analisis kelayakan industri pasar ini merupakan analisis dasar ya atas industri dan segmen pasar ya. Jadi ini menentukan seberapa menarik sih suatu industri secara keseluruhan bagi rumah usaha baru dan kemudian juga mengidentifikasi sebagai potensi yang dapat ditempati suatu usaha kecil yang dapat menguntungkan. Nah, ini terkait dengan analisis kelayakan industri pasar ini apa saja yang dianalisis kira-kira? Yaitu besarnya permintaan konsumen, kemudian tren pasar seperti apa, apakah meningkat, apa turun, kemudian bagaimana dengan profil pelanggan, eh, terkait dengan usia pelanggan, dari lokasi pelanggan, kebutuhan pelanggan itu seperti apa, kebiasaannya. Ini perlu dianalisis semua nih ya. Eh, karena terkait dengan pelanggan ini juga penting ya. Kemudian apalagi ya kondisi persaingan usaha. Kemudian juga keunikan atau keunggulan produk kita juga harus menjadi eh, bahan analisis kelayakan itu. Nah, langkah pertama dalam menilai langkah pertama dalam menilai studi kelayakan itu maka seberapa menarik suatu industri itu. Nah,
Jadi langkah pertama dalam menilai seberapa menarik suatu industri itu, maka harus dapat menjawab pertanyaan berikut. Ya, pertama, seberapa besar sih industri tersebut? Contohnya misalnya apa ya? Contohnya terkait dengan kesehatan lingkungan, yang gampang itu produk kompos organik lah ya. Jadi berapa seberapa besar sih industri produk kompos organik misalnya gitu ya? Misalnya ya cukup besar ya dan terus berkembang, saya terutama karena meningkatnya kesadaran terhadap pertanian organik, ya kemudian pengelolaan sampah berkelanjutan yang digaungkan oleh pemerintah, misalnya seperti itu ya. Hmm, kemudian seberapa cepat pertumbuhannya, misalnya. Nah, pertumbuhan industri kompos organik cukup signifikan, misalnya, terutama dalam 3 sampai 5 tahun terakhir ya. eh, Misalnya meningkatnya tren tanaman hias ya, sehingga orang mencari pupuk kompos ya. Ingat dulu ketika lagi apa ya, lagi booming terkait dengan tanaman hias ag- aglonema ya, eh bunga aglonema ya kalau tidak salah ya. Nah, itu laris itu ya, pupuk organik gitu ya. Kemudian apalagi ya, program pemerintah ya, kota tanpa sampah ya, kota tanpa sampah, maka jadi masyarakat atau ibu-ibu rumah tangga diedukasi oleh pihak-pihak petugas kesehatan untuk melakukan pengelolaan sampah ya, sampah pemilahan sampah, sampah anorganik dan sampah organik. Nah, sampah organiknya dimanfaatkan untuk kompos seperti itu ya. Ini program pemerintah misalnya itu ya. Kemudian apalagi yang meningkatnya pertanian organik ya, itu meningkatkan pertumbuhan juga ya. Jadi seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga, apakah industri tersebut secara umum menguntungkan? Ya, menguntungkan ya. Jawabnya menguntungkan ya, karena apa? Karena menguntungkan disebabkan bahan bakunya murah atau bahkan gratis ya. Gratisnya kan bisa didapat dari sampah dapur, daun-daun kering, sisa pertanian. Ibu kan juga membuat kompos sendiri ya. Jadi kalau nyapu halaman, ada daun-daun dari tanaman yang gugur, ibu kumpulin, ibu bikin kompos. Nah, seperti itu ya. Jadi bahannya tidak perlu dibeli kan, ada di alam atau yang bersumber dari limbah rumah tangga ya. Nah, lalu eh, menguntungkannya kurang lebih ya dapat mencapai antara 30 sampai 50% ya. Nah, tergantung tapi ya model usaha dan skala produksinya ya. Kalau produksinya besar, maka keuntungannya akan kelihatan besar ya. Jadi kalau skala produksinya besar, keuntungannya tentu saja besar. Kemudian yang keempat, seberapa penting berbagai produk jasanya bagi para pelanggan? Terkait dengan kompos tadi ya, usaha kompos ini seberapa penting sih bagi pelanggan? Penting dong, ya kan? Nah, atau sangat penting bagi pelanggan karena apa? Karena meningkatkan kesuburan tanah. Kompos itu kan kemudian juga mengurangi penggunaan pupuk kimia ya. Karena kalau menggunakan pupuk kimia lama-lama juga rusak itu ya, tanah yang eh, ada tuh rusak gitu ya. Kemudian memperbaiki kualitas struktur tanah ya, dengan pupuk kompos itu struktur tanahnya menjadi kembali alami ya. Kemudian juga ramah lingkungan dan aman bagi tanaman. Misalnya seperti itu ya, ini untuk menjawab seberapa penting kan tadi
eh, berbagai produk-produk yang kita tawarkan ya. Kemudian juga bagi petani ya, kompos itu dapat membantu menekan biaya produksi ya, produksi jangka panjang. Jadi eh, petani ini biasa kan melihara ternak ya, ternak sapi. Nah, dari sapi itu dijadikan pupuk kompos dan jadikan pupuk kompos itu akan sangat bermanfaat sekali ya menyuburkan tanaman karena ini saya tahu kakak ibu itu kan petani sawit ya juga melihara sapi ya. Nah itu dia bikin kompos sendiri dari kotoran sapi, diolah menggunakan E4 ya itu. Jadi eh, kotoran sapi itu kemudian udah jadi pupuk kompos diletakkan di bawah-bawah pohon sawit. Subur sekali itu tanaman sawitnya ya. Kemudian yang kelima, menjawab pertanyaan kelima, tren apa saja peluang dan ancaman yang dihadapi produk kompos ya. Nah, tren, peluang dan ancaman yang dihadapi produk kompos. Eh, Trennya itu gerakan zero waste ya, zero waste. Dan eh, pengelolaan sampah mandiri. Nah, juga meningkatkan tren tanaman hias dan apa ya tanaman hias ya kemudian juga tren pertanian organik semakin populer di pasar domestik maupun ekspor ya. Nah, kemudian apalagi permintaan akan media tanam organik meningkat pesat ya. Nah, seperti ibu ya, ibu nanam di pot-pot dari sisa-sisa apa namanya dari botol mineral yang besar itu ya. Nah, itu untuk nanam tanaman cabai ya dan diolah dengan dicampur antara pupuk kompos buatan saya sendiri dengan tanah yang ada ya. Seperti itu. Nah, ini peluangnya tuh bagus ya. Peluangnya tadi kan pertanyaan tren apa saja, peluang dan ancaman bagaimana. Nah, peluangnya pasokan bahan baku melimpah dan murah ya. Nah, itu peluang tuh bahkan gratis ya. Gratis. Juga banyak daerah ini belum memiliki produsen kompos lokal ya. Jadi itu menjadi peluang juga. Kemudian misalnya dukungan pemerintah untuk penggunaan sampah organik ya. Iya penggunaan sampah organik diolah ya pengolahan gitu kan. Kemudian juga peluangnya juga bisa dikembangkan menjadi berbagai variasi kompos ya. Jadi kompos premium, kemudian kompos yang apa ya? Kemudian kompos organik cair. Ya, itu keuntungan. Kemudian apa sih peluangnya? Peluangnya, peluangnya, ancamannya eh, untuk menghadapi ancaman itu harus melakukan edukasi pada masyarakat yang masih rendah tentang manfaat kompos, ya, seperti itu. Kemudian juga kontaminasi sampah anorganik jika proses pemilihan tidak rapi. Nah, persaingan dari pupuk kimia, ya. Nah, itu jadi ancamannya itu persaingan pupuk pabrikan, ya. Nah, yang tentu saja pabrikan itu memberikan hasil lebih cepat ya bagi petani. Itu pesaingnya ya. Eh, tapi kalau orang menyadari bahwa kalau menggunakan eh, pupuk kimia terus-terusan unsur tanah akan rusak sebenarnya ya. Maka akan lebih memilih pupuk kompos kan seperti itu. Kemudian yang keenam, berapa banyak pemain dalam industri kompos itu ya? uh, Produk kompos ya. Nah, berapa banyak? Banyak pemainnya ya, tentu saja ya. Jadi
Tapi sebagian besar ya berskala kecil dan lokal ya. Jadi ada di kelompok tani, UMKM, komunitas pengelola sampah, kemudian apalagi bank sampah, terus perusahaan pertanian organik dan macam-macamnya. Nah, lalu aspek-aspek penilaian studi kelayakan bisnis. Ada aspek hukum. Di atas tadi di awal udah disampaikan ya aspek hukum. Eh, ya, aspek hukum hmm, itu kan terkait dengan legalitas ya, legalitas dari perusahaan ya. Jadi di awal udah saya sampaikan juga ya terkait dengan situ, siup, TD apa ya, TDR dulu tanda daftar kanan mampu ya. Eh, tapi kalau untuk usaha yang itu ndak tanda daftar kanan mampu itu kalau usaha besar kalau tidak salah ya. Nah, PPH, PPN, pajak ya. Iya PPH, PPN ya pajak ya. Nah, kemudian aspek pasar, bagaimana terkait dengan aspek pasar? Hmm. Aspek pasar, maka untuk melihat bagaimana sih permintaan dan peluang pasar terhadap eh, kompos yang ditawarkan, ya. Kemudian bagaimana pertumbuhannya, tren meningkat atau menurun, segmen pasarnya, misalnya siapa konsumen utamanya. Konsumen utamanya biasa ibu-ibu rumah tangga ya, kalau udah atau eh, para pensiunan, ya para pensiunan kan ya. Jadi biasanya pensiunan itu eh, mencari kesibukan untuk bercocok tanam. Kemudian eh, aspek keuangan itu eh sebagai investasi awal, proyeksi pendapatannya seperti apa, ya dikaji semua ya. Biaya operasionalnya bagaimana, biaya operasional terkait dengan gaji, listrik, transportasi, pemeliharaan, ya. Kemudian bagaimana dengan analisis analisis rugi laba, ya. Apakah break even point? Break even point itu apa ya? Istilahnya balik modal ya. Pak Puk, bukan balik modal, Pak Puk. Pak Puk. Iya, hanya balik modal gitu ya. Kemudian sumber pendanaannya, ya. Kemudian terkait dengan ini misalnya ya aspek keuangan ini. Nah, kompos ini modal awal ya. Modal awalnya apa coba? Alat pencacah. Nah, jadi perlu modal awal itu ada lahan, bahan bakunya ya, bahan bakunya kan sampah organik ya. Kemudian perhitungan pendapatan dari penjualan per kilogram kompos itu seperti apa? Break even point-nya seperti apa? Tercapai enggak break even point itu dalam 6 bulan ya, setengah tahun kan, 6 bulan. Nah, karena biasa laporan tuh tahunan ya. Kemudian eh, aspek teknis, aspek teknis itu terkait dengan eh, lokasi usaha, strategis apa tidak, mudah diakses apa tidak, bagaimana infrastrukturnya, bagus enggak, jalannya yang tadi ya, infrastruktur seperti jalan, apakah jalan menuju tempat usaha kita bagus. Ya, kemudian kapasitas produksinya seperti apa? Dari volume produksi, efisiensi prosesnya, ya. Kemudian terkait dengan teknis tadi ya, masih teknologi dan peralatannya.
Nah, mesin, alat, kalau komputer yang digunakan, software yang dibutuhkan. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan kualitas produk itu kan masuk dalam aspek teknis ya. Apakah kualitasnya ini memenuhi standar pasar? Nah, kalau kita bahas sebagai contohnya kompos ya. Nah, kalau kompos ini kan lahannya cukup ya untuk fermentasi ya. Harus memiliki lahan yang cukup untuk fermentasi, memiliki alat pencacah organik. Nah, ini eh, kemudian kualitas kompos sesuai standar pupuk organik ya hasilnya. Kemudian habis itu aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini terkait dengan yang dinilai ya. Yang dinilai itu struktur organisasi ya. Terkait dengan aspek manajemennya yang dinilai struktur organisasinya, siapa pengelola, tanggung jawab siapa, atau penanggung jawabnya siapa. Kemudian eh, juga kualitas SDM-nya ya, apakah memiliki pengalaman, skillnya bagus, ya, kemudian mampu tidak bekerja dalam tim. Nah, kemudian juga sistem pengendalian, ada ndak SOP-nya. Jadi manajemen keuangan, sistem produksi ya. Kemudian juga kemampuan pengambilan keputusan ya penting itu kemampuan dalam pengambilan keputusan itu kaitannya dengan strategi menghadapi risiko. Nah, terkait dengan aspek manajemen dan organisasi sebagai contoh produknya pupuk kompos lah ya. Nah, siapa pemiliknya, tenaga produksinya siapa, marketingnya siapa, sistem pembukuannya yang sederhana buat harus dibuat. Kemudian SOP produksi dan pengirimannya harus ada ya. Kemudian yang berikutnya itu aspek, ah, ini sampai ke aspek teknis nih ya. Sampai kepada aspek teknis ya. Apabila sampai pada aspek teknis ini, enggak, sorry. Baik, dilanjut ya. Lanjut aspek sosial ekonomi. Nah, aspek sosial ekonomi, hmm, sorry ya, enggak, nak. Sosial ekonomi ya. Aspek sosial ekonomi ya. Nah, ini atau aspek sosial lingkungan. Ini untuk mengetahui bagaimana sih dampak lingkungan dari perusahaan kita ya, bagaimana limbahnya, emisinya, eh, penggunaan lahannya ya. Jadi ini dampak lingkungan seperti apa terhadap lingkungan ya. Nah, eh, kemudian dampak sosialnya, manfaat untuk masyarakat sekitar ya dapat memberikan lapangan kerja ya. Nah, kemudian juga dapat secara ekonomi juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar ya, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian terkait dengan aspek sosial ekonomi yaitu kesesuaian budaya. Apakah produk sesuai dengan nilai atau kebiasaan lokal ya. Jadi itu penting ya. Jadi menyesuaikan dengan budaya lokalnya. Contohnya lah misalnya, kembali lagi kita contohkan produk kompos ya, karena kita orang Kesling, ya, contohnya produk komposnya. Nah, ini kan dapat mengurangi sampah organik ya. Jadi dilihat dari aspek sosial dan ekonominya ya. Jadi dapat mengurangi sampah organik, mendukung pertanian organik dan tidak menimbulkan bau yang berlebih. Nah, seperti itu. Kemudian aspek AMDAL. Aspek AMDAL, hmm, aspek AMDAL ini bagaimana kajian terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan ya, eh, dari
usaha kita ini apakah limbah yang dihasilkan itu akan mencemari lingkungan, ya, maka ataukah dapat dikendalikan. Nah, jika ini semua aspek dapat terpenuhi, sudah dikaji ya, jadi sudah dilakukan penilaian aspek-aspek ini sudah dilakukan penilaian, maka ini menjadi hasil studi, ya, menjadi hasil studi. Nah, ada 5 kekuatan untuk menjawab mengapa bisnis bisa gagal. Ya, pertama, adanya persaingan antar perusahaan yang bersaing dalam industri yang sama. Ya, eh, contoh misalnya contoh produsen kompos ya di kota Pontianak misalnya ya, yang sama ya, itu sama-sama kompos itu bersaing soal harga, soal kualitas, bagaimana pengirimannya lancar atau tidak, dan promosinya ke petani bagaimana, dan ke toko tanaman bagaimana, ya, kemudian daya tawar pemasok industri, ya, daya tawar pemasok industri ini eh, adalah merupakan kekuatan pemasok ya, pemasok. Nah, ini contohnya supplier ya, supplier itu supplier bahan organik ya atau limbah pertanian. Ini bisa menaikkan harga ya. Jadi bisa naikkan harga sehingga produsen kompos harus membayar lebih. Nah, ini kan merupakan daya tawar pemasok ya. Jadi kemudian daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli ini terkait dengan kompos, misalnya petani organik atau toko tanaman ini bisa menawar harga kompos karena banyak produsen lain yang menawarkan produk yang sama, ya. Kemudian eh, yang keempat ancaman masuknya pemain baru. Nah, jadi misalnya muncul produsen kompos baru dengan harga lebih murah atau inovasi baru, produk baru. Nah, ini biasanya kenapa misalnya tidak bisa dikendalikan misalnya ini kan untuk menjawab pembisnis yang gagal ya. Jadi kenapa tidak bisa dikendalikan? Nah, disebabkan perusahaan itu tidak bisa ya menghentikan orang lain memulai usaha. Ya, jadi hanya bisa meningkatkan keuntungan kompetitif aja dari perusahaan. Misalnya terkait apa meningkatkan keuntungan kompetitif terkait dengan kualitas, kemudian apa layanan, nah seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu ancaman substitusi. Nah, ancaman barang substitusi. Nah, hmm, kalau kompos itu ya, produk kompos lagi ya. Jadi kalau kompos itu apa itu barang ancaman produk substitusinya? Yaitu pupuk kimia ya, pupuk kimia atau pupuk cair yang lebih cepat larutnya ini bisa menjadi substitusi bagi eh, kompos organik ya. Nah, yang ini kenapa bisa menyebabkan kegagalan nih karena dan ini biasa kalau tidak bisa dikendalikan gitu ya. Jadi eh, kita ini tidak bisa mengendalikan apa produk pesaing ya, produk substitusi untuk tidak memproduksi tidak bisa karena hak orang.
untuk membuat usaha. Jadi eh, yang bisa dilakukan untuk menghadapi eh, produk substitusi itu hanya bisa meningkatkan keunggulan atau keunikan produk kita, gitu ya. Kemudian analisis kelayakan produk jasa, ya. Jadi analisis yang menentukan daya tarik, ide suatu produk, ya, atau jasa bagi para calon pelanggan yang mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan, ya, untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Nah, bagian dari analisis ini menjawab pertanyaan, ada dua nih. Apakah para pelanggan mau membeli barang atau jasa kita? Nah, mau enggak? Oke. Kemudian, dapatkah kita menyediakan produk atau jasa tersebut dengan tetap mendapatkan laba? Ya, itu jadi pertanyaan-pertanyaan itu. Lanjut. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, atau pada slide 14 tadi, maka wirausahawan membutuhkan umpan balik dari para calon pelanggan. Nah, proses umpan balik ini dapat dilakukan dengan penelitian primer. Apa itu penelitian primer? Penelitian primer itu adalah mencari informasi yang dikumpulkan para wirausahawan secara langsung untuk dianalisis. Kemudian ada penelitian berikutnya, penelitian sekunder. Apa penelitian sekunder? Yaitu penelitian informasi yang dikumpulkan dari pihak lain. Nah, seringkali dengan membayar atau kadang tidak. Selanjutnya untuk dianalisis. Nah, data sekunder biasanya dari asosiasi dagang, daftar alamat, korespondensi, data demografi, pelanggan yang mempelajari karakteristik umum, data sensus untuk melihat KTP, untuk melihat ATP atau ability to pay, ya, ability to pay itu kemampuan membayar masyarakat, ya. Untuk melihat ATP, riset pasar, artikel yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Eh, Kemudian ada juga eh, melakukan FGD, umpan baliknya melakukan FGD. Ya, umpan balik itu berarti kan produk kita sudah ada nih, kita udah memiliki produk, ya. Jadi, nah, FGD ini juga teknik riset, ya, riset pasar yang mendaftar sejumlah, ya, yang mendaftar sejumlah calon pelanggan, ya, sekitar 8 sampai 12 orang lah, untuk memberikan umpan balik untuk selanjutnya dianalisisnya. Jadi itu penting, umpan balik, ya. Nggak, eh, jangan takut untuk dievaluasi. Karena dengan dievaluasi untuk mendapatkan umpan balik dari orang lain, maka kita dapat melihat kekurangan perusahaan kita dan untuk memperbaiki. Atau bisa juga dengan memberikan prototype, ya, terhadap produk kita. Kemudian mengembangkan rencana bisnis, ya. Jadi rencana bisnis ini ringkasan tertulis mengenai usulan pendirian perusahaan oleh wirausahaan yang berisi rincian kegiatan operasi, rencana keuangan, peluang dan strategi pemasaran, keterampilan dan kemampuan manajer, ya. Nah, kemudian juga mengembangkan rencana bisnis, ya. Eh, ini masih, sorry. Kemudian rencana bisnis ini memiliki tiga fungsi pokok. Pertama, memberi pandangan operasi perusahaan dengan membuat rencana untuk masa yang akan datang. Yang kedua, menarik pemberi pinjaman dan investor. Pemberi pinjaman itu bank, ya.
Kemudian atau ya bank atau pihak lain ya. Kemudian rencana bisnis merupakan cerminan dari perbuatannya. Jadi rencana bisnis tersebut menunjukkan wirausahawan telah serius memikirkan perusahaannya dan hal-hal lain yang membuatnya sukses. Seperti itu ya. Nah, ada dua asumsi yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan. Asumsi positif dan asumsi negatif. Asumsi positif ini adanya kerjasama yang baik dengan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat. Juga tersedia tenaga pelaksana yang terampil dan dalam jumlah yang cukup. Nah, respon baik masyarakat terhadap bidang usaha itu juga penting. Nah, asumsi negatifnya apa? Keadaan alam lingkungan yang sulit ya. Eh, Mungkin jalannya tuh ya, oh kayak bubur gitu ya, tanah mereng nggak bubur. Kemudian dedis- juga dedikasi tenaga pelaksana yang kurang. Nah, juga pendidikan ini juga ya yang tingkat pendidikan yang masih rendah. Ini juga patut dipertimbangkan ya asumsi-asumsi ini. Nah, jadi dalam rencana usaha, tentukan kelompok sasaran usaha. Ya, kelompok sasaran langsung, yaitu anggota masyarakat yang memanfaatkan langsung usaha. Contoh, ya contohnya di sini bisa Freshmart, ya. Nah, kemudian di sini kelompok sasaran tidak langsung terkait dengan usaha itu, misalnya kita kan usaha, misalnya usaha retail ya, retail gitu ya. Perlu adanya tukang parkir agar dapat mengatur kendaraan, meringankan eh, meringankan konsumen ya. Jadi sudah selesai belanja, misalnya tinggal ngambil kendaraannya. Ini apa nih? Nah, kemudian ada metode penilaian dan kriteria keberhasilan usaha. Nih ya, jadi ada metode pengumpulan data, pengolahan data, penyajian serta interpretasi. Ya, jadi, nah ini jadi tahapan studi kelayakan bisnis. Ada pengumpulan data pertama ya. Nah, data apa yang dikumpulkannya? Data pasar, data teknis, data keuangan, data hukum dan regulasi, data data sosial dan budaya. Ya. Nah, kemudian metode pengumpulannya seperti apa ya? Observasi atau pengamatan langsung ya ke lokasi, bisa survei, bisa wawancara dengan ahli misalnya atau pihak terkait ya. Kemudian juga bisa studi literatur atau data sekunder ya. Kemudian menyesuaikan dengan keuangan yang ada. Ya penting ini ya. Nah, setelah itu, setelah pengumpulan data, melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini kegiatannya memilah data yang relevan dan menghapus data yang tidak akurat, gitu ya. Kayak penelitian lah. Kemudian mengelompokkan data yang berdasarkan kategori, misal pasar, teknis, keuangan. Kemudian mengubah data, menyusun data dan sebagainya ini terkait dengan pengolahan data. Kemudian menganalisis data. Pasti menganalisis data itu menilai kelayakan usaha berdasarkan informasi yang sudah diproses. Kegiatannya seperti misalnya menganalisis pasar. Menganalisis pasar bentuknya apa saja? Terkait dengan permintaan, pertumbuhan, segmen pasar, persaingan, ya. Kemudian analisis, apalagi yang dianalisis yaitu teknis. Terkait apa saja yang terkait dengan teknis yaitu kapasitas produksi, kualitas produk, efisiensi proses, misalnya seperti itu. Kemudian melakukan analisis, apalagi keputusan atau rekomendasi. Nah, ini baru sampai pengambilan keputusan ini, ya. Nah, itu nanti bagaimana ya? Jadi eh,
Ini pengambilan keputusan dan rekomendasi ini tujuannya untuk menyimpulkan apakah usaha layak dijalankan dan memberikan saran strategis ya. Seperti misalnya menentukan kelayakan usaha, layak atau tidak ya. Ah, seperti itu. Setelah itu kemudian memberikan rekomendasi ya. Rekomendasi tindakan yang harus diambil, misalnya strategi pemasarannya ditingkatkan, perbaikan proses produksi supaya lebih berkualitas, misalnya manajemen biaya, ya, ada eh, efisiensi dan efektivitas, kemudian sumber pendanaan yang optimal, ya. Nah, ini semua dilakukan penyusunan laporan. Nah, sampai ke batas pengambilan keputusan ini bagaimana? Ya, apakah usaha itu mampu berlanjut? Ya, nah, jika tidak mampu berlanjut, maka dikatakan tidak layak, maka dibatalkanlah. Ya, keputusannya dibatalkan. Kemudian apabila layak, maka direkomendasikan, ya, rekomendasikan. Kemudian pelaksanaan usaha. Lanjutnya dilakukan pelaksanaan usaha. Nah, terakhir ini ya. Jadi ketika akan melakukan studi kelayakan, ada 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Nah, kelima bidang ini yaitu deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut, kemudian kesimpulan bagaimana sih bisnis yang dirintis, apakah bisa maju, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, deskripsi pasar itu tujuannya untuk memahami kondisi pasar ya, untuk produk atau jasa yang akan ditawarkan. Maka ini deskripsi pasar. Nah, jadi melihat segmen pasar, persaingan, pertumbuhan dan sebagainya ya. Hmm, saya kira ini sampai sini aja. Terima kasih. Eh, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.